untuk Anda, jiwa yang terpilih. Sahabat, bertemu kembali dengan saya di channel Bagus Sajiwo. Kali ini kita membaca readingan dengan judul Pesan Spiritual untuk Anda yang terpilih oleh leluhur. Seseorang yang dipilih oleh leluhur untuk meneruskan perjalanannya, untuk meneruskan perjuangannya, biasanya kehidupannya begitu berat, begitu sulit, baik dari segi ekonomi maupun apapun. Seakan banyak sekali rintangan yang menghadang, dan itu memang benar-benar terjadi. Dan juga jiwa yang terpilih biasanya dari masih remaja sudah memiliki keinginan yang kuat untuk mencari jati dirinya. Siapa aku? Siapa sejatinya diriku? Dan juga jiwa-jiwa yang terpilih biasanya lebih senang tentang sesuatu dari dunia astral ataupun mempelajari supranatural. Kadang juga memiliki kesenangan tentang sesuatu benda-benda pusaka, meskipun dia tidak memilikinya, tapi daya tarik itu sangat kuat sekali. Ya memang seperti itu bawaannya ya. Dan Anda juga berbeda dari orang lain, mereka yang bukan orang terpilih, jiwa yang terpilih. Karena leluhur memang nggak sembarangan ya memilih keturunannya untuk meneruskan perjuangannya. Itu. Oke, baik ya, kita teruskan, kita baca kartu pertama. Jiwa-jiwa terpilih memang senantiasa dianjurkan untuk selalu mencari jalan agar dekat dengan Tuhan. Hatinya senantiasa terhubung dengan Sang Pencipta, Sang Pemilik alam semesta. Entah dimanapun raga ini berada, jiwa terpilih memang seperti itu. Dan dia lebih senang menyendiri dari keramaian, kurang menyukai seperti itu. Jiwa terpilih juga merasakan energi-energi orang lain yang bersifat toksik. Karena jiwa terpilih hatinya lebih peka dari orang biasa. Dalam dunia spiritual, jiwa terpilih ini selalu memiliki banyak pertanyaan ya, mencari jalan. Dalam pikirannya selalu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan, tentang kerohanian. Semua itu menjadi pertanyaan, dan dia selalu bertanya kepada Tuhan di dalam hati, memikirkan betapa megahnya ciptaan Sang Pencipta. Ini dalam pelajaran hidup ya, untuk mengenali diri sendiri memang seperti ini. Prosesnya begitu panjang. Namun ini untuk lama atau tidaknya tergantung pada pribadi masing-masing ya. Sebab kadang bila berada di lingkungan yang toksik, maka jiwa terpilih akan lebih lama lagi untuk menemukan gerbang
menuju spiritualnya. Karena terlalu banyak energi-energi negatif yang masuk ke dalam diri, dan itu sangat berpengaruh sekali. Di kartu berikutnya ada menara yang tersambar petir. Maksudnya adalah ini adalah akhir dari, atau gimana ya, tonggak terbukanya spiritual Anda. Di sini nanti Anda mulai memahami tentang spiritual lebih jelas lagi, dan Anda mulai mencari belajar dari buku, dari manapun Anda pelajari, dari alam, dari sekitar Anda, ya itulah. Dan juga dari kitab-kitab seperti ini, kitab yang tertulis ataupun kitab yang tak tertulis. Kitab yang tak tertulis itu ya alam semesta beserta isinya ini ya, dia tidak tertulis, namun dapat dipahami oleh mereka, orang-orang yang mengerti dan paham tentang spiritual, tentang penciptaan Tuhan, tentang betapa esanya, betapa besarnya Tuhan Sang Pencipta alam ini. Di kartu berikutnya, di saat Anda sudah mencapainya, ini oke. Setelah proses yang panjang ini, kelak Anda akan merasakan yang namanya fana dunia. Fana dunia itu bagaimana? Yang digambarkan sebagai gunung berpasir saja ya. Anda sudah menjadi sultan. Di sini mencapai puncak fana. Fana ini bukan sekedar mulut ya, bukan sekedar katanya, tapi benar-benar merasakan sendiri fana dunia itu seperti apa. Bahwa semuanya itu enggak ada artinya. Yang ada di dalam hati dan pikiran ini hanya ingin kembali kepada Sang Pencipta. Di belakang Anda ada kursi yang kosong-kosong gini ya, bolong-bolong. Namun di sini nanti di saat mencapai fana ini, rasanya memang bukan main. Betapa nikmatnya merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta ya. Kalau Anda bertanya, kata siapa? Sebentar. Ini juga sebagian dari kisah saya sendiri ya, kisah pribadi spiritual yang sudah saya jalani bertahun-tahun lamanya. Jadi saya bicara bukan hanya sekedar asal bicara saja, omong kosong saja. Ini sudah pernah saya lewati sendiri. Di sini nanti dianjurkan agar Anda tidak terlena saat menggapai fana ya. Karena kita masih hidup di dunia dan kita masih ada tugas sebagai jiwa-jiwa yang terpilih. Tugas ini yang menjadi tanggung jawab Anda. Jika Anda sudah berumah tangga, maka salah satu tugas Anda adalah rumah tangga Anda itu harus dijaga, tanggung jawab Anda ya. Kalaupun biasanya dari tugas dari leluhur itu apa? Biasanya yaitu menjaga suatu wilayah dari kemaksiatan ataupun kezoliman seperti itu. Biasanya seperti itu ya.
Jadi jiwa terpilih itu sebenarnya berat hidupnya. Sudah raganya menanggung beban, jiwanya juga dapat beban juga. Gampangnya itu 2 kali bebannya dibanding mereka yang bukan orang terpilih. Hidupnya ya sederhana saja, berat itu sebenarnya. Nah, kalau yang mengaku sebagai spiritualis itu, nah itu banyak. Beda lagi. Kalau jiwa yang terpilih ini jalannya menjadi sang spiritualis sejati ya, benar-benar berspiritual, bukan hanya sekedar sebulan 2 bulan jadi, setahun 2 tahun sudah selesai, bukan. Karena tugasnya itu masih panjang sekali. Semakin usia bertambah, semakin juga tanggung jawabnya bertambah. Di kartu berikutnya ini ya, saya anjurkan, saya pesan kepada sahabat jiwa-jiwa yang terpilih, jangan terlena ketika merasakan fana ya. Ingat itu, tetap saja mendekatkan diri pada Tuhan. Ibaratnya gini, bila kita sudah mencapai puncak gunung, maka kita jangan terlalu lama di sana ya. Kita harus turun lagi, balik dari bawah lagi, dan berjalan lagi, naik ke atas lagi. Hanya saja naik ke atas ini kita kan sudah punya pengalaman ya, naik ke atas, pengetahuan. Jadi enggak sembrono lagi. Jalan-jalan yang kita tuju ini, dan dari segi pengalaman itu nanti sangat berguna, lebih memudahkan dalam perjalanan itu. Jadi mendaki gunung ini ibarat perjalanan kehidupan ya sobat, begitu maksudnya. Nah, tiap kali sampai ke puncak jangan berlama-lama lagi, nanti turun balik lagi, begitu terus. Bahkan ini ya, kalau dalam dunia spiritual, jiwa-jiwa terpilih ini kan mayoritas tersambung dengan leluhur. Bila sahabat sudah tersambung dengan leluhur, wah itu nanti makin nggak gampang nanti. Mau apa-apa itu ya akan dinasehati sama leluhur. Ini gimana? Kalau nggak boleh ya nggak boleh. Ribetnya itu. Hanya saja sini ada bedanya loh ya. Bedanya itu kalau seumpamanya gini, kita mau bantu orang, seumpama dalam dunia supranatural gitu ya, mau bantu orang yang sakit, tapi ternyata orang sakit itu penyebabnya karena dia melakukan kezoliman. Nah, kalau modelnya seperti ini, leluhur akan melarang kita dan bisa saja nggak mau bantuin. Namun jika Anda memaksa membantunya, nanti Anda terkena imbasnya sendiri loh. Badan Anda ikut terasa sakit nanti, merasakan imbasnya itu, gara-gara bantu orang itu. Jadi nggak mudah ya sahabat. Itu gambarannya, contohnya seperti itu. Di kartu berikutnya ini dianjurkan untuk Anda supaya terus menjaga hati dan mendekatkan diri pada Sang Tuhan, bertafakur ataupun semadi. Ini gambarannya di gua ya, tapi bukan berarti sahabat harus menepi di tengah hutan,
di tengah gua untuk mendapatkan anugerah atau apapun itu. Enggak gitu sahabat. Meskipun di rumah ataupun di kamar itu bisa saja. Karena apa? Karena kalau bahasa orang Jawa itu Gusti Pangeran kuwi tan kena kinaya ngopo. Kalau sahabat ada orang yang bilang menepi itu harus di gua di tengah hutan. Wah, itu berarti secara tidak langsung menyepelekan Tuhan. Tuhan itu maha segalanya kok disepelein gitu. Nah, jadi ingat ya, topo ngerame itu lebih berat daripada topo nyepi seperti ini di tengah gua, di tengah hutan. Godaannya lebih besar daripada topo ngerame. Bahkan mereka yang topo nepi ini belum tentu tahan bila menjalani topo ngerame. Oke ya, demikian yang dapat saya bacakan untuk pesan spiritual bagi Anda jiwa-jiwa yang terpilih. Mungkin suatu saat nanti kita lanjutkan pembacaan energinya. Terima kasih sudah menonton dan salam Rahayu.